Traders, welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, ya. Karena sebetulnya udah jam 4 lewat ya, jadinya marketnya udah ditutup juga. Sebetulnya kita juga tentunya nggak berdua doang ya. Habis ini kita juga akan ngobrol langsung dengan expertnya. Kayaknya we have different kinds of questions habis ini. Karena sosok yang kita temui juga setelah ini adalah seorang investment specialist ya. Langsung saja kita sambut, ini dia Mas Fadel Muhammad Iqbal. Mas Fadel. Welcome to Detik Sore Mas Fadel. Ya, Joget dulu dong Mas. Kan belakangnya Bajideh kan? Iya, beda dong. Beda ya. Jadinya ya. Mas Fadel nih investment specialist, jadi sangat ahli dalam mengelola investasi berarti ya. Iya, mudah-mudahan. Berarti di dalam era yang orang-orang nih apa-apa sekarang investasi, Iya, ngomongnya iya. investasi. Sibuk banget berarti Mas ya? Menjalani profesi sebagai investment specialist, cerita dulu deh Mas soal itu Mas. Kalau buat sibuknya, apalagi kalau akhir-akhir ini kan literasi keuangan udah mulai meningkat nih. Betul. Terus investasi juga bukan cuman yang orang tahu cuman emas, deposito, reksadana, itu mulai ke saham, terus mau mulai ke kripto. Ke pinjol juga ya. Itu bukan investasi. Itu investasi juga. Untuk Kalau jadi borrowernya. Oh. Kalau kita jadi orang yang minjemin duitnya. Iya, kalau yang minjemnya itu kayak menginvestasikan diri sendiri ya. Iya, mengubur untuk diri. repot. Terus Mas gimana? Ya. Jadi justru makin bagus ya kesininya ya, prospek dari dunia investasi ini. Terus orang juga udah melek investasi-investasi yang aman lah, OJK, terus bukan lagi yang berdasarkan return yang tinggi yang dijanjikan aja, tapi orang udah mulai paham tuh dari sisi tingkat keamanannya. Apalagi terkait saham ini kan aplikasi-aplikasinya juga udah mulai banyak nih. Iya. Terus influencer-influencernya makin banyak. Kita juga udah mulai bisa memilah nih terkait influencer mana nih yang pemahaman literasinya bagus. Baik. Gitu. Artinya Mas Fadel juga mau bilang ada nih influencer yang suka Ya, yang salah nimpang juga ya. cara menyampaikannya gitu ya. Iya. Tapi biasanya for someone yang baru memulai berinvestasi dan ngobrol langsung sama Mas Fadel juga, biasanya apa sih Kekhawatiran? kekhawatirannya mereka gitu, atau mungkin apa yang membuat akhirnya mereka ya bilang ini nih alasannya kenapa saya baru mulai berinvestasi. Ya mungkin kalau dulu dari waktu pas sebelum sosial media ya, apalagi sebelum COVID itu kan emang sosial media belum marak. Nasabah itu atau generasi milenial ya seperti hari ini ya rata-rata emang banyak belum tahu terkait aplikasi-aplikasinya. Jadi mereka banyak masih di deposito, masih di reksadana atau di emas. Tapi kalau sekarang kan udah makin banyak ya. Kekhawatirannya sih, takutnya sih emang terkait turunnya investasi mereka aja ya. Banyak keraguan sebetulnya ya, Iya. takutnya turun atau nggak tahu malah nggak cuan gitu ya. Takut lebih ke situ ya. Sebenarnya kalau yang dibelinya itu saham-saham bagus, harusnya terus kita udah lihat nih yang kinerjanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini yang Meningkat. waktu pas krisis COVID kemarin tapi bisa rebound kembali itu kan bisa itu yang dikoleksi. Betul, yang Siap. bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Tapi kalau dari penjelasannya Mas Fadel berarti ya masih banyak orang-orang yang berinvestasi tuh belum cukup paham gitu ya dengan apa yang dia investasikan gitu. Iya, Bukan apa yang dia investasikan, di tempat mana dia berinvestasi gitu Iya, ya. Karena kalau misalnya dia sampai takut berarti dia tidak cukup paham dengan investasi itu nggak sih Mas? Iya. Artinya kan orang-orang harusnya tahu dong kalau dia berinvestasi berarti itu sudah siap dengan segala macam risiko yang dia akan hadapi ketika menaruh uangnya ke satu instrumen investasi tertentu gitu ya. Iya. Oke, Mas Fadel, pertanyaan pertama. Padahal udah banyak pertanyaan tadi ya. Dari tadi ngapain Bener. berarti ya? Tapi kita update dulu Mas, Boleh, market update hari Market ini. hari ini. Hari ini market udah ditutup di level berapa Mas? Boleh ada di situ? 7.200. Market sendiri itu tutupnya melemah ya. Tapi ini masih lumayan bagus ya karena secara teknikal indeks masih di atas 7.000. Oke. Masih di level psikologis. Mungkin saya bisa update
market selama semingguan terakhir ini setelah libur Boleh, Lebaran boleh. kemarin, selama seminggu kemarin IHSG itu masih stabil nih di atas 7.100. Adapun sektor pendorongnya tuh masih di saham-saham tambang seperti di emas, energi, sama coal ya. Kemudian Sama apa Mas satu lagi? sama coal batu bara. Oh, coal, oke. Saham yang hari ini kan yang banyak naik itu seperti PTBA, Mhm. Adaro itu didorong oleh kenaikan harga batu baranya sendiri. Mhm. Kalau buat yang hari ini yang bisa diperhatikan tadi naik banyak sih Garuda ya. Garuda itu naik, ada Saham sentimen Garuda, GIAA. GIAA. Karena baru ganti komisaris? Salah satunya Sentimen pergantian itu? manajemen. Oke. Terus ada isu Danantara yang mau masuk kan. Oke. I Terus see. hari ini juga Goto masih lumayan naik. Isunya dari sentimen Merger. Grab yang merger. Walaupun masih di pingpong yang beritanya, ada yang bilang enggak, ada yang iya, tapi ada rencana Grab yang mau nerbitin obligasi buat yang diperkirakan sih buat Untuk nebus akuisisi itu. Terus ada rencana lagi Danantara katanya nggak mau ketinggalan juga, mau ngambil juga. Jadi sentimen ini bisa jadi sentimen pendek sih kalau buat copi-copi istilahnya atau copet-copet doang nih. Waduh, Wah, takut. copi-copi. Buat orang-orang yang punya nyali tinggi gitu ya. Itu dia. Iya. Jadi itu bisa diperhatiin ya kalau buat jangka pendek. Artinya Mas kalau mau beli saham Goto, katakan Goto ya misalnya. Karena orang mungkin banyak nih sentimen sekarang beli Goto karena ada isu itu gitu. Mode yang bercanda Untuk segala orang macam. yang dengan profil risikonya tuh cukup tinggi ya kalau mau masuk ke situ. Kalau misalnya nggak siap dengan risiko yang tinggi, jangan pernah masuk gitu. Kalau saran saya sih kalau nasabah yang cenderung konservatif, jangan ya ke sana ya. Jangan. Mungkin bisa diperhatiin ini inflasi Indonesia itu kan lagi rendah nih, cenderung deflasi. Jadi ada potensi kita bakal menurunin suku bunga. Oke. Jadi kalau penurunan suku bunga ini bisa Sorry Mas, agak dekat. penurunan suku bunga ini bisa sentimen bagus nih buat banking sama properti. Oke. Mungkin semingguan ke depan bisa diperhatiin saham-saham banking ya. Karena secara teknikal sih dari sisi harganya udah disupport. Terus kalau emang beneran terjadi penurunan suku bunga, kemungkinan besar rupiah juga bisa menguat. Ya. Jadi banking sama properti menarik buat diperhatiin ya. Banking dan properti. Buat yang risikonya Risikonya rendah atau konservatif, bisa tuh untuk boleh buat masuk koleksi ke kembali. bank dan juga properti ya. Tapi untuk yang mungkin bukan nyalinya tinggi ya, tapi mungkin juga kayak mungkin secara profil juga udah lebih legowo kalau menerima resiko gitu. Tapi tentunya juga gainnya bisa lebih tinggi juga. Apa yang menarik untuk dikoleksi? Kalau untuk menengah lah ya mungkin ya. Kalau untuk menengah mungkin masih bisa perhatiin saham-saham di sektor energi ya. Seperti karena ini baru banget tuh beritanya yang Iran sama US lagi ribut lagi. Oke, harga Nah, minyak. harga minyak naik, itu bisa diperhatiin saham-saham minyak. Lagi-lagi kalau saham-saham komoditas buat pendek ya, buat yang resiko tinggi, nasabah yang agresif bisa buat copet-copet tadi, copi-copi Oke, tadi. yang suka saham gorengan ya. Atau Tapi itu sangat berisiko. Tahu sendiri gorengan kayak apa kan? tapi mungkin juga nggak bisa dipungkiri kalau banyak sebetulnya investor Indonesia juga ya FOMO gitu. Benar. Terkadang juga sulit untuk melawan rasa FOMO itu gitu, terutama mungkin untuk saham-saham yang memang lagi happening lah gitu, atau mungkin juga yang kayak berasa biar berasa kita juga pemiliknya gitu dari produk yang kita pakai gitu ya, main beli aja. Itu gimana menanggapi itu? Sebenarnya kalau bisa sih jangan FOMO. Cuman kan susah kita Harus bisa Mas. Harus iya, bisa makanya. tidak FOMO. Cuman kalau menurut saya sih tinggal atur money management aja sih. Misalnya FOMO nih pengen ikutan, alokasiin aja dikit buat mengambil posisi ya. Iya, Terus iya. lagi-lagi kalau di investasi harus batasin resiko aja sih, harus siapin stop loss lah kalau misalnya yang kita targetin ini nggak sesuai. Udah stop loss aja kalau misalnya harganya turun. Jadi kalau FOMO-nya diikutin aja. Kadang FOMO-nya itu emang yang soalnya market kan drive-nya dari FOMO kan. Iya sih. Dari Betul FOMO-nya sih. itu. Ya FOMO yang bertanggung jawab ya. Iya. Maksudnya Iya. takutnya nanti FOMO
terus dia pakai biaya untuk cicilan rumah misalnya bulan depan repot nanti jangan gimana. Enggak lah. Bisa berabe kemana-mana ya. Tapi Mas kalau misalnya bicara soal market nih ya, ini kan sekarang investor di pasar modal juga makin banyak kan. Terlepas dari sentimen apa yang terjadi di market hari ini, dengan kondisi ekonomi yang saat ini masih penuh dengan ketidakpastian, buat misalnya nih teman-teman yang mungkin baru mencoba berinvestasi, dari Mas sebagai seorang investment specialist, kalian harus apa dulu sebelum terjun ke sini? Gitu. Karena ini suka skip nih orang-orang. Yang pasti kalau buat yang sebelum terjun ke investasi pasti harus punya dana darurat dulu deh. Oke. Dana daruratnya 3-6 bulan kalau masih single. Kalau misalnya udah berkeluarga mungkin bisa ditingkatin jadi 16-12 bulan dari pengeluaran. 12-16 bulan ya? Itu fokus di situ dulu ya, itu pertahanan kita. Oke. Nah kalau misalnya udah pertahanannya bagus nih, baru nih kita mulai alokasi ini dari total pendapatan. Bisa mungkin konservatif kalau nasabah yang masih baru-baru mau coba-coba investasi bisa 10% dulu. 10% dari total pendapatan. Sampai ke 20%. Kalau emang benar-benar belum tahu instrumen investasi yang berisiko seperti saham atau kripto dan lain-lainnya itu bisa dari reksadana dulu, RDPU, RDPT. Itu kan resikonya sangat kecil. Dari situ. Karena nanti orang lain yang akan mengelola uang kita alias manajer investasi ya. Betul. Berarti tapi sekarang juga tentunya zaman udah berubah, sudah lebih mudah ya. Iya. Dengan adanya jadi apa Kak? Jadi kambing tadi ya. Maksudnya sudah dipermudah gitu ya untuk berinvestasi pun juga sekarang kayaknya nggak melulu mata kita 24 jam gitu di depan layar juga. Mungkin Mas Fadil bisa ngasih tahu juga apa kemudahan-kemudahan yang bisa didapetin kalau berinvestasi sekarang gitu. Ya kalau berinvestasi sekarang sih enaknya nggak kayak dulu ya, kalau terutama di saham ya. Sekarang udah ada aplikasi yang bisa kita pantau sendiri. Terus kalau sekarang tuh aplikasi pihak ketiganya juga udah banyak, nggak mesti dari aplikasi sekuritas itu tersendiri. Terus investment spesialis juga makin banyak. Itu juga bisa kalau bisa sih nasabah juga punya broker sendiri buat jadi teman ngobrol, buat update market ya. Mas, sebelum kita closing untuk segmen market review hari ini, kita bikin semacam studi kasus Mas. Jadi Eiza katakan punya duit 2 juta nih dengan padahal aslinya 2 miliar kan? Oh iya benar, 2 miliar US dollar lagi. Ya Allah, amin. Oh wow, aku beli gunung. Donald Trump kekayaannya. Ini punya duit 2 juta rupiah, kemudian tapi Eiza nih orang yang cenderung kalau berinvestasi tuh cukup ganas gitu, alias kayak pengen high risk betul, gitu ya. All out, dan juga kayak aku ingin cepat kaya raya gitu. Nah sementara saya punya duit 2 juta rupiah juga dengan sudah punya safety net juga. Giliran dirinya sendiri bagus. Saya juga udah punya safety net, karena kan orang kalau boleh berinvestasi seperti kata Mas Fadal tadi, harus punya safety net dulu, dana darurat dulu. Betul. Nah saya ada orang yang dengan risikonya lebih rendah gitu profil risikonya, jadi maunya yang moderat aja atau konservatif gitu. Mas akan nyaranin Eiza investasi di mana Mas? Instrumen aja dulu, nggak harus saham gitu ya. Instrumennya di mana, saya di mana? Kalau kayak Mbak bisa di instrumen RD saham ya, reksadana saham itu bisa. Kenapa itu? Pertama profil risikonya sendiri agresif ya. Kalau agresif itu bisa langsung ke reksadana saham dengan uang 2 juta. Tapi kalau misalnya Mbaknya sendiri yakin nih, terus mau upgrade skill, udah langsung coba ke saham nggak apa-apa. Tapi lagi baliknya beli aja dulu saham-saham yang defensive stock ya, di sektor banking itu sambil kita pelajari nih laporan keuangan dan lain-lainnya. Itu cocok banget sih kalau untuk agresif. Jangan dikasih saham yang ke RDPT gitu-gitu, justru malah ngerasanya ini nggak sesuai nih profil risikonya, jadinya nggak cocok. Mas, ini kan bisa jadi yang nonton kita juga mungkin dari tukang bakso atau mungkin abang nasi goreng gitu, mungkin tadi nggak tahu apa sih defensive stock itu, apa tuh Mas? Jadi saham-saham yang secara jangka panjang itu growth-nya stabil. Terus di dalam kondisi tertentu saat market lagi crash, biasanya investment manager itu ngalihin dana kelolaannya ke defensive stock tadi. Jadi saham-saham dengan yang grafik
kenaikan nilai sahamnya Jangka panjangnya cukup dalam stabil. jangka panjang cukup stabil Stabil. gitu ya. Nah kalau saya apa? Tadi yang Kalau risikonya yang moderat konservatif. mungkin konservatif moderat lebih cocoknya sih ke reksadana pendapatan tetap ya Mas. Oh, Karena oke. pendapatan tetap itu udah pasti secara historis returnnya kan di atas deposito. Nah itu bagus buat di dollar cost averaging tiap bulan Mas bisa top up terus. baik. Nah kalau udah kayak gitu dalam kondisi 1 bulan ke depan dengan kondisi market sekarang, kira-kira dari cenayangnya Mas siapa yang duluan kaya? Saya atau Aiza? Kalau Mbak Aiza bisa tiba-tiba dia Jago gitu. ini bulan misalnya minggu depan dia beli BRI nih, tiba-tiba BRI lagi keluar berita bagus, naik 10%, bisa duluan langsung ke balap yang di RDPT-nya tadi. Oh gitu ya. Tapi Cuma kan kalau untuk Bisa ke kenyamanan Tapi, ya, bukan kenyamanan, apa tuh namanya, ketentraman hati gitu ya Biar kan, enak dengan tidur. resiko, Biar enak tidur. dengan profil resiko yang tidak terlalu tinggi ya. kalau tiba-tiba Donald Trump, aduh, Tiba-tiba ayo kita perang tweet, iya. menghadapi semua negara yang ada di dunia ini. Iya. Saya yang tetap 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 lebih aman. bisa aman tidur ya. enak sih Bisa kalau tidur saya. nyenyak ya. Begitu nyenyak. Izanya lari ke pinjol Iya. lah di situ. Coya. Kan Oke deh, artinya semua harus tetap di update terus ya Mas ya. Kalau misalnya kita terjun ke investasi itu Yes. harus tetap diupdate, termasuk nonton Detik Sore juga. Iya dong. Anyway, terima kasih banyak Mas Fadel sudah ngobrol Siap. bersama dengan kita juga. Dan tentunya juga ya bisa ceki-ceki lah ya. Kalau misalnya mau berinvestasi juga bersama dengan investasi. Betul. Ya, bisa ngobrol sama Mas Fadel langsung ya berarti ya. Ceki-ceki dan copi-copi tadi. Copi. Itu mulu dah lagu gue dari tadi. Terima kasih sekali lagi Mas Fadel, terima kasih Detikers, tapi jangan kemana-mana karena kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore. Seru banget.